Selamat pagi adik-adik sekolah minggu HPP Sokarakas di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Minggu pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kakak mengajak semua bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Martabat Allah Menurut. Kita akan berdoa menyambut ibadah kita. Berdoa masing-masing dalam hati dimulai. Gak boleh bosan sebelum virus-virus nakal ini hilang dari dunia ini. Adik-adik harus tetap di rumah, harus tetap rajin cuci tangan, harus paling penting adalah menggunakan masker. Gak boleh keluar-keluar rumah, gak boleh main-main di luar dulu ya. Nah sekarang kita akan ibadah seperti biasa. Walaupun adik-adik ibadah di rumah, kakak jamin semangatnya pasti sama kayak di gereja. Setuju kan? Kakak harap adik-adik jawab setuju ya di rumah. Yuk kita siapin hati kita sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini. Kita mau buka dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Tuhan, sertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa virus ini akan segera menghilang. Kami akan kembali berkumpul beribadah di rumah Tuhan, di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan masuk di dalam kitab atau 10 perintah Tuhan. Untuk itu adik-adik tetap bangkit berdiri dan gunakanlah tubuhmu untuk melakukan gerakan yang sesuai dengan perintah tersebut. Kita bernyanyi. Kepada
Dengarkan 10 hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik kita akan masuk dalam pengampunan dosa. Namun pengampunan dosa kita sambut dengan mengangkat pujian oleh dan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus selalu menjaga kami.
Terlebih Tuhan Yesus, di dalam keadaan kami saat ini yang sedang menghadapi COVID-19, kami bersyukur jikalau Tuhan selalu menjagai kami dan memberikan kami kesehatan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhanlah yang memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhanlah yang menjagai mereka, Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada mereka. Berkati di sekolah Tuhan atau dimanapun mereka, biarlah Tuhan memberikan ketekunan semangat untuk belajar. Berkati juga Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami semuanya, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Jikalau ada yang sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami datang pada saat ini untuk memohon pengampunan dosa. Jikalau 1 minggu ini kami banyak melakukan hal yang tidak baik, maka kami datang pada saat ini ketika kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, kami mau datang memohon pengampunan dosa. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengakuan resmi. Semua bagi berdiri di tempat masing-masing. Kita akan pujian menyambut pengakuan resmi. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membacakan epistel untuk minggu ini. Epistel minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dibuka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jangan lupa adik-adik baca ya dan dihafal. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Semua adik-adik sikap berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu siapkan persembahanmu. Dan kakak mau mengingatkan sebagai warga sekolah minggu, setiap ibadah sekolah minggu kita yang berlangsung di rumah masing-masing tetap mengumpulkan persembahan. Tetapi setiap 1 bulan sekali nanti orang tuamu baru menyerahkan ke gereja melalui guru-guru sekolah minggu. Untuk itu sekarang kita akan persembahan. Marilah
Selamat pagi adik-adik. Kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini adik-adik sekolah minggu telah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar adik-adik akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus berkati adik-adik agar mereka dapat memahami firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam mendengarkan, biarlah Roh-Mu yang bekerja untuk dapat memahaminya adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan cerita. Tapi sebelumnya itu, kakak mau nunjukin gambar. Yuk, lihat. Nah, ini gambar apa? Adik-adik semua tahu ya, ini gambarnya gambar buah-buahan. Ada buah apel, ada buah jeruk, terus ada buah anggur, ada pepaya, ada durian, ada semangka, ada buah apa lagi nih ya? Banyak loh buahnya Kak Rusti. Ada buah mangga, ada stroberi, banyak ya adik-adik ya. Semuanya ini adik-adik bisa udah pernah memakannya. Rasanya ada yang manis, ada yang asam-asam manis ya adik-adik ya. Bermacam-macam, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebelum jadi buah, adik-adik coba lihat. Nih ada pohonnya ya. Pohon jeruk ya. Dari pohon jeruk, biji jeruknya ditanam di dalam tanah, dia akan tumbuh, diberi pupuk, disiram supaya dia berbuah yang manis, berbuah yang lebat. Ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, buah di sini adalah buah yang kita makan. Tapi Kak Rusti mau cerita di sini adalah tentang buah-buah roh ya. Adik-adik coba lihat nih. Ada buah-buah rohnya ya. Ada buah roh itu ada 9 ya. Ada 9 buah roh ya. 1 adalah kasih, 2 adalah sukacita, 3 adalah damai sejahtera, 4 adalah kesabaran, yang kelima adalah kemurahan, yang keenam adalah kebaikan, yang ketujuh adalah kesetiaan, yang kedelapan adalah kelemah lembutan, yang kesembilan adalah penguasaan diri. Nah, ini adik-adik adalah namanya buah-buah roh. Tapi yang kakak ditekankan di sini adalah buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Ya, kenapa? Kita harus sabar ya. Dalam segala hal kita harus sabar. Nah, coba kakak mau tanya adik-adik supaya kita sabar. Nah, umpamanya adik-adik dicubit sama kakaknya, marah, pukul. Gak boleh, kita harus sabar ya, kesabaran. Oh, daripada kesabaran itu kita tidak boleh marah, tidak boleh ngelawan orang tua, tidak boleh iri, tidak boleh emosi ya. Siapa adik-adik yang di sini suka marah-marah, bangun tidur nangis melulu kerjanya, nggak tahu apa-apa dia udah nangis. Nah, ya Dek ya, tidak boleh. Tuhan menekankan, Tuhan mengajak adik-adik supaya sabar. Ya, buah dari kesabaran itu adalah adik-adik harus nurut kepada orang tua, sabar, sayang kepada teman, baik kepada teman, baik kepada adik. Kalau disuruh mama di rumah mau, kalau disuruh bapak di rumah mau, berteman yang baik, tidak berantem. Ayo, siapa di sini yang suka berantem di rumah? Siapa di sini yang suka bohong? Siapa di sini yang suka pukul adiknya? Berarti dia tidak ada kesabaran. Tapi kalau dia sayang sama adik. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Wah, hampir 1 tahun ya kita di rumah. Kakak Irma yakin nih, pasti pipi kalian makin tembem, makin merah. Kakak Irma mau ngucapin selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang kecil-kecil, yang unyu-unyu, yang imut-imut. Kakak Irma punya games nih. Masih ada nggak ya yang inget lagu-lagu sekolah minggu? Coba Kakak Irma tes ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
Nah, judul lagu apa itu? Ya, King Kong badannya besar. Kita nyanyi sama-sama ya. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Judulnya apa? Yes, betul banget. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Keren! Kalian bener semua loh tebaknya. Pasti kalian udah kangen ya sekolah minggu. Sama nih kakak Irma juga. Kalian tetap semangat ya. Tetap sehat, sukacita, dan nurut-nurut sama papa. Dadah! Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi adik-adik sekolah minggu anak Warakas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun di dalam rumahnya masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul karena ada satu pandemi ini Tuhan, tapi tetap keceriaan adik-adik sekolah minggu tetap ada, dan Tuhan selalu senantiasa mendampingi adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkatilah telinga dan hati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, biarlah mereka menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab ya. Dari mana Bang? Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23a. Nah sekarang kakak sama Bang Juan bakal ngejelasin apa itu buah-buah roh. Tadi yang pertama, kasih. Apa sih kasih itu? Kasih itu adalah ajaran yang paling terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa Bang? Karena Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi Tuhan memerintahkan untuk semua anak-anaknya mengasihi sesama manusia. Iya. Kita tempel ya. Yang pertama itu kasih. Terus tadi ada apa habis kasih? Sukacita. Apa sih kasih? Sukacita itu adalah kita harus selalu bahagia, selalu happy, nggak cemberut, nggak marah-marah, nggak nangis. Pokoknya harus tetap sukacita. Tempel. Jadi kalau ada adik-adik yang suka marah-marah, harus berubah ya. Karena ini anak buah-buah. Habis kasih sukacita ada apa? Damai sejahtera. Apa sih kan damai sejahtera itu? Nah, damai sejahtera itu kita itu harus tetap selalu damai. Damai, tidak bertengkar, tidak melawan. Artinya kita harus tenang dan harus selalu damai sejahtera. Kita ya. Sini.
Habis kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Apa ya kesabaran itu? Kesabaran itu kita nggak boleh marah-marah, nggak boleh ngomel-ngomel, harus sabar. Kalau ada temen yang itu sama kita, nakal sama kita nggak boleh ngebales, kita harus sabar. Karena ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Oke. Selanjutnya, kemurahan. Apa sih kemurahan itu? Kemurahan itu adalah adik-adik harus bermurah hati untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu. Jadi, adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus punya kemurah hatian. Artinya nggak boleh pelit ya, Bang. Nah, ini udah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Selanjutnya mau ditambahin sama Bang Juan. Nah, ini udah 5 nih, kurang berapa? Kurang 4. Ini selanjutnya ada kebaikan. Apa sih kebaikan itu? Kebaikan itu pasti adik-adik udah pernah tahu ya, baik kepada teman, baik kepada orang tua, baik kepada lingkungan sekitar, baik kepada alam gitu. Karena kebaikan itu luas artinya. Jadi kita harus melakukan kebaikan. Kita tempel kebaikannya. Tempel di sebelah kemurahan. Oke. Selanjutnya ada kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan dengan cara beribadah, sekolah minggu rajin. Itu salah satu arti kesetiaan yang simple, yang mudah dimengerti. Jadi adik-adik jangan bersungut-sungut, jangan cemberut kalau disuruh sekolah minggu sama mamanya. Karena itu bentuk kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Dan juga kesetiaan adik-adik pada sekolah, caranya apa? Mengerjakan PR dan mengerjakan tugas. Tempel kesetiaan. Nah, berikutnya ada lemah lembut. Lemah lembut itu artinya apa ya, Kak? Apa ya, Bang? Artinya itu kita menjadi orang yang tidak gampang marah, tidak cepat apa-apa dikit-dikit mukul. Misalnya adiknya minjem mainan, kamu nggak kasih, kamu pukul, jangan. Ringan tangan. Jangan ringan tangan, itu salah satu bukan perilaku yang baik. Jadi harus lemah lembut, harus lemah lembut kepada adik, lemah lembut kepada orang tua, apalagi pada alam sekitar. Kita tempel lemah lembutnya di sini. Nah, yang terakhir ini ada penguasaan diri. Apa sih penguasaan diri itu? Jadi kalian harus menguasai diri kalian. Contohnya, kalian besok mau sekolah minggu nih, ya kan? Kalian sekolah minggu harus bangun pagi-pagi dong. Nah, itu kalian harus menguasai diri kalian. Jadi kalau bisa tanpa dibangunin, tanpa diomel-omelin dulu sama mamanya, sama papinya, kalian harus bangun sendiri. Udah mandiri, udah langsung rapi, mandi, siap gitu kan. Itu artinya kalian sudah bisa menguasai diri kalian sendiri. Itu tempel penguasaan diri di sini. Oke, Kaister. Oke, ini adalah buah-buah roh yang harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Betul, Bang Juan? Oke. Contohnya mengerjakan PR, ya kan? Mengerjakan PR. Nah, ini adalah salah satu buah kalian. Ya, gitu. betul. Nah, ini pohon ini ibaratkan adalah kalian adik-adik semua. Masih kosong. Masih kosong, polos. Ya. Ketika adik-adik mengerjakan PR, adik-adik sudah melakukan satu kebaikan. Ya. Berarti adik-adik mendapatkan satu buah. Satu buah. Kebaikan itu, mengerjakan PR itu dari kesetiaan. Kesetiaan. Adik-adik setia pada sekolah adik-adik. Betul. Dan setia untuk hormat pada orang tua ya, Bang. Betul sekali. Terus juga adik-adik misalnya nih membantu orang tua. Iya. Di rumah. Misalnya maminya suruh, tolong dong nyalain lampu. Siap, Mak. Siap, Mak. Setepat. Berarti adik-adik sudah berbuah. Betul, bantu orang tua. Itu masuknya kemana sih, Kak? Masuknya ke Kebaikan. kebaikan. Bantu orang tua. Next. Lanjut, itu ada
suka menolong. Misalnya ada temennya, aku belum makan nih, aku punya bekal nih gitu kan. Iya. Itu berarti udah menolong temennya. Menolong itu bukan hanya sekedar materi, jadi bisa juga banyak hal yang dapat satu orang itu balik. Baru habis itu sopan. Sopan itu adik-adik harus hormat dan patuh ya bang. Iya dong. Ngomongnya nggak boleh kasar, harus manggil yang lebih tua kakak atau abang. Betul. Berarti adik-adik sudah buah yang baik. Nah, berikutnya ada di Misalnya apa lagi bang? Apa menabung. lagi? Menabung. Menabung nih adik-adik sudah menambah satu buah lagi bagi Iya. diri adik-adik. Jadi ini pupuknya adik-adik biar adik-adik dapat berbuah dengan baik dan segar. Betul. Habis itu ada rajin ke sekolah minggu nih bang. Wow. Kalau adik-adik rajin sekolah minggu artinya adik-adik sudah menyiram adik-adik dengan iman kepada Tuhan. Betul. Bang? Maksudnya Sehingga kesetiaannya kayak Betul. kesetiaan pada Tuhan Yesus. masih banyak lagi nih. Nah ini buah apa nih bang? Itu suka memuji Tuhan. Suka memuji Wow. Tuhan. Jadi nggak sekedar sekolah minggu kalau cuma nangis buat apa ya kan kita memuji Tuhan gitu. Ini buah nanas ya bang? Iya dong, buah nanas. Buah nanas. Membaca Alkitab juga bisa menjadi kita berbuah ya Iya bang? dong, kan ada lagu tuh baca Kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Jadi kalau pohonnya mau tumbuh harus rajin baca Alkitab setiap hari ya bang. Betul, dan baca doa Betul. tentunya nggak tempel langsung baca doa. Ini ada buah. Ini buah jeruk apa buah melon? Lemon. Itu buah lemon. Ini sepertinya warna kuning itu buah jeruk ya. Iya, jeruk dan lemon. Jeruk mandarin ya. Iya, jeruk. Tidak suka menangis bang. Jadi suka menangis. Wah, siapa nih adik-adik yang masuk ke nangis nih? Iya, dibangunin Misalnya- nangis. Misalnya, Lius kerjain PR-nya nangis. Aku nggak mau mama gitu, jangan gitu Iya, ya. boleh. Nggak boleh begitu. Wih, pohonnya rimbun dengan Wow, dengan kebaikan banyak adik-adik. buah. Jadi nanti adik-adik harus tulis sendiri. Adik-adik udah ngapain ya? Betul. Tapi Kak, Apa tuh? ketika misalnya adik-adik nih melawan orang tua, kira-kira apa yang didapat ya? Kalau kita melakukan yang tidak baik, Iya. akan ada ulat-ulat yang masuk ke dalam Aduh. pohon adik-adik. Nih, misalnya adik-adik contohnya apa sih bang yang nggak baik? Contohnya suka nangis, ya kan? Suka nangis. Terus kalau disuruh orang tua masih ntar dulu mak, sabar aku lagi main handphone. Tuh. Sabar mak, aku lagi nonton YouTube. Itu nggak boleh adik-adik, karena itu akan menambah ulat pada pohon atau diri adik-adik yang akan merusak buah itu nih. Tuh, Ulatnya makan apel. buahnya apel. Ulatnya langsung makan apel. Wow. Terus adik-adik melawan orang tua lagi. Nah. Buahnya masuk lagi makan stroberi. Makan stroberinya. Aduh, stroberinya dimakan sama Dimakan. nanasnya. Jadi buah-buahnya bolong ya bang. Bolong. Kalau buah-buahnya dimakan sama Sama ulat, ulat bakal lama-lama jadi apa bang? pohonnya seperti ini Kak. Iya seperti ini. Dia Kering. kering. Tidak berbuah. Tidak berbuah. Dan buahnya sekali berbuah busuk, ya Busuk bang. nih, kayak ini nih. Adik-adik pernah nggak makan buah busuk? Iya. Nih, Kita buka punya bang. buah busuk. Coba gimana sih Kak? Isinya buah busuk ya? Dipotong Kak. Baunya sih udah nggak enak Kak. Baunya ya nggak wangi Iya, ya. udah nggak wangi banget baunya. Ih, tuh ada uletnya, hitam. Ih, Kalau kayak gini kakak nggak mau makan. abang juga nggak mau Bang makan Gun mau Kak. cobain nggak? Enggak, ih, bau. Nah ini buah yang dimakan ulat. Iya. Sama betul. kayak kita, kayak adik-adik. Betul. Kalau adik-adik buahnya dimakan ulat, Betul. maka menghasilkan yang terbaik ya bang. Iya. Tuhan tidak suka. Makanya, Jadi nah. kita harus buahnya seger Kayak ya ini bang. nih ya kan beda kan dong? Beda. Beda dong, mangga yang segar dengan mangga yang busuk. Betul. Iya. Jadi kalau adik-adik semakin banyak berbuat baik setiap hari, maka buahnya akan Segar, seperti- banyak. Tapi kalau adik-adik melakukannya tidak baik, Akan dari sini kering dan kerontang. ya betul. Sekarang adik-adik mau pilih yang mana nih? Iya. Pohon yang ini, pohon yang ini. Kalau Vanessa pilih yang mana Oh sih? yang ini dong bang. Iya dong. Ini enak, ada mangga, Ada strawberry. ada strawberry ini. Ini ada semangka. Ada semangka. Ada jambu. Pokoknya seger ya bang. Seger banget. Ini mah aku nggak mau bang. Iya, ini mah apa daun-daun kering, Iya, nggak ada daun buahnya. kering ada buahnya. Oke adik-adik, jadi sekarang adik-adik pasti pilihnya yang ini dong. Betul. Kalau pilih yang ini berarti ngelakuin hal-hal yang Baik. baik. Nah, Oke.
memberikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk kami bisa mengenal apa itu buah-buah roh, apa itu buah-buah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, biarlah adik-adik bisa menjadi buah-buah roh dimanapun adik-adik berada, supaya adik-adik dapat bertumbuh dengan iman yang kuat dan punya kepercayaan kepada Tuhan dengan teguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga berkati Indonesia kami ini, supaya kami pulih dalam virus-virus yang membatasi kami untuk kami pergi ke gereja. Tuhan, kami percaya sebentar lagi kami akan pulih dan kami akan kembali untuk beribadah bersama adik-adik, bersama teman-teman, dan bersama guru-guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Dadah, God bless you. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan cerita pada saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat Tuhan jikalau kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Kami mau mendengar cerita Alkitab, berkatilah Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Alkitab yang tertulis dalam kitab Galatia 5. Coba semua Alkitabnya diambil, sudah ya, sudah disediakan. Coba semua dibuka Alkitabnya, buka kitab Galatia ya. Galatia itu perjanjian baru. Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat? Oke. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sampai di situ adik-adik. Nah, di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 ini tertulis tentang apa? Tentang buah-buah roh. Nah, di sini ada tentang buah-buah roh. Nah, nanti kegiatannya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik bikin sendiri di rumah ya. Tugasnya itu adik-adik tahu kan buah ya, buah-buahan, tahu buah-buahan kan? Coba sebutin contohnya buah-buahan. Ada mangga, buah pisang, buah apel, buah jambu air, dan macam-macam. Pasti adik-adik senang ya. Nah, sekarang nanti tugasnya adik-adik adalah membuat di rumah. Misalnya gambar buah terus tempel di bawahnya. Mulai dari yang pertama. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kemudian yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Kesabaran yang keempat. Kemudian kelima kemurahan. Nanti ada berapa itu? Ya. Keenam kebaikan. Yang ketujuh kesetiaan. Yang kedelapan kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi ada berapa semua adik-adik? Ada? Coba hitung. Semuanya ada 9. Jadi buah-buah roh ada 9. Nah, dari yang ke-9 ini coba adik-adik sudah punya yang mana saja ya? Sudah punya kasih belum? Sukacita. Nah, di sini yang akan kita bahas yang paling utama di sini, semuanya penting utama. Tapi kita akan membahas tentang yang ini nih. Ya. Apa ya kira-kira ini ya? Coba sama-sama dibaca. Kesabaran. Iya. Nah, adik-adik, apalagi sekarang ini di rumah terus, bosan nggak? Bosan pastinya, ya kan? Nah, untuk itu adik-adik sekarang itu harus dituntut lebih sabar lagi ya. Tidak boleh nuntut macam-macam sama mamanya di rumah
ya, karena keadaan sekarang ini sudah ekonominya sulit, susah cari kerjaan. Jadi kita adik-adik harus tetap terus mendoakan mamanya, mendoakan ayahnya, orang tuanya agar tetap semangat. Nah, untuk itu adik-adik tidak boleh nuntut macam-macam ya kondisi sekarang ini. Jadi harus sabar. Belajar di rumah harus sabar, nggak boleh nuntut macam-macam sama mama ya. Menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itulah namanya anak-anak sekolah minggu yang sabar ya. Semuanya ini penting. Tapi sekarang kita membahas lebih ke kesabaran ya. Kalau dikatakan sabar itu, orang yang sabar orang yang bagaimana adik-adik? Iya, orang yang sabar itu orang yang kalau misalnya ya adiknya gangguin, tidak langsung ngebalas ya, dikasih tahu aja sama mamanya gitu. Terus PR-nya banyak, gak boleh marah-marah, harus sedikit demi sedikit dikerjakan. Itu namanya sabar, nggak langsung marah-marah sama mamanya. Oke? Iya, berdoa juga harus lebih rajin lagi ya. Jangan gara-gara tidak ke gereja gak mau berdoa. Oke? Sampai di sini cerita kita adik-adik. Adik, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami baca dan boleh kami dengar pada saat ini yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami agar kami mempunyai buah-buah roh, khususnya kami boleh mempunyai sikap kesabaran. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami agar kami menjadi anak-anak yang sabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tadi kan sudah mendengar cerita tentang buah-buah roh. Sekarang kakak Kety mau memberikan tugas nih. Apa sih tugasnya? Nah, kakak Kety mau adik-adik kelas 3 dan 4 untuk membuat nih, jadi tadi kan sudah dengar tuh cerita tentang buah-buah roh. Nah, ini contoh dari buah-buah roh. Misalnya, yang pertama nih, rajin berdoa. Terus, adik-adik apa lagi nih? Setiap hari baca kitab suci, boleh ditaruh di sini. Terus, besoknya lagi kita bantu orang tua, oke, boleh taruh di sini. Terus, besoknya lagi berbuat baik, tidak berantem dengan kakak atau adiknya, boleh ditulis di sini. Oke. Nanti kalau misalnya adik-adik sudah selesai bikin tugas dari kakak Kety, boleh difoto dan dikirim ke nomor di bawah ini. Oke, ditunggu tugasnya. Bye. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, khususnya kelas 5-6 SMP. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh ibadah lagi bersama-sama dengan teman-teman kami melalui ibadah online Sekolah Minggu HKBP Resort Warakas. Tuhan, kalau tadi kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami sehingga hati kami selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sepertinya ayat ini sudah familiar ya. Nah kita sama-sama menyimak Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, suatu kewajiban bagi kita yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus supaya bertindak hati-hati dan tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginan daging kita. Apalagi kalian sudah beranjak remaja nih, biasanya gampang sekali nih tergoda ya untuk begini,
melakukan hal yang tawuran kalau di sekolah, atau diajak teman-temannya untuk bolos ya. Nah, itu harus hati-hati. Itu namanya keinginan daging yang tidak boleh kamu turuti. Nah, sebab keinginan daging sangat bertentangan dengan keinginan roh. Kita dapat bertindak hati-hati jika kita melekat pada tuntunan Roh Kudus, karena Dia adalah pokok buah dan kita adalah ranting-rantingnya yang menumbuhkan buah di dalam diri kita yang disebut dengan buah roh. Buah tersebut terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita akan melihat secara singkat, mendengarkan dari pengertian dari ke-9 buah roh tersebut ya adik-adik ya. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera berbicara mengenai bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita, sesama kita dengan sikap saling mempedulikan, menolong, memberi semangat, dan mendukung dengan tulus. Nah, tindakan kasih kita itu harus dilakukan dengan hati yang bergembira. Kalau kamu melakukan itu dengan hati yang tidak gembira, itu namanya kamu tidak tulus ketika menolong teman-teman kamu. Ya, tetapi kalau kamu dengan hati yang bergembira, penuh sukacita dan damai sejahtera, berarti kamu tulus memberikan pertolongan, tulus menunjukkan kasihmu kepada teman-teman. Ya. Nah, apabila mereka atau teman-temanmu atau orang lain memandang sebelah mata tindakan kasih kita, maka disinilah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan berbicara ya di dalam diri kita. Bagaimana supaya kita tidak cepat marah atau jengkel ketika kita menghadapi teman kita atau orang-orang yang memandang sebelah mata atau merendahkan kita karena kita melakukan hal yang baik, melakukan kasih, sukacita, dan damai sejahtera tadi, atau memberikan pertolongan kepada sesamamu. Ya, nah disinilah ya kesabaranmu, kemurahanmu berbicara. Ya, nah kamu tidak boleh marah tentunya ya. Tunjukkanlah kemurahan dan kebaikan hati kita dengan mendoakan serta membimbing mereka agar tidak hidup seperti itu lagi. Jadi doakan teman-teman kalian ya yang masih mengikuti keinginan dagingnya, yang mungkin memandang sebelah mata kebaikanmu ya. Nah, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri juga berbicara bahwa kita harus bertekad untuk tidak berkata kasar saat kita mau menegur teman kita, mengingatkan teman kita, misalnya tidak mematuhi tata tertib di kelas, ya, atau ikut-ikutan tawuran di sana, ya, mengikuti hal-hal yang tidak baik. Kamu boleh mengingatkan, tapi ingatkan mereka dengan kata-kata yang tidak kasar, lemah lembut, ya. Tidak berkata kasar merupakan salah satu cara mengendalikan keinginan kita yang berdosa. Dengan kata lain, buah roh tidak hanya memampukan diri kita sendiri, juga orang lain yang ada di dekat kita agar dapat bertindak hati-hati. Nah, adik-adik, saat ini adalah situasi pandemi, ya, di mana kesabaran kita sebagai pelajar dituntut nih, ya. Bagaimana kamu mau bersabar mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui daring? Ya, mungkin kamu kadang kesel, ya, ini gimana sih, aduh kerjaannya banyak banget menumpuk, nah seperti itu, ya. Nah itu tidak boleh, lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, ya. Nah disinilah kamu dituntut untuk bisa berdamai dengan diri kamu sendiri dulu, ya. Nah jadi butuh kesabaran, ya, untuk itu adik-adik. Nah ketika kamu belajar di situasi pandemi ini, ya, lakukanlah pembelajaranmu dengan penuh kesabaran, ya. Nah, dan jangan lupa adik-adik, ya, di situasi pandemi ini, ya, kamu juga dituntut untuk belajar hidup sehat, hidup bersih. Jangan lupa pakai masker. Itulah bentuk kesetiaanmu kepada pemerintahan Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini, ya. Kakak sekolah minggu berharap, ya, adik-adik semua tetap tekun mengikuti ibadah setiap minggunya, ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas sekolahmu tepat pada waktunya. Itulah anak-anak yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbuah dalam firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus juga membimbing kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat bersabar dan tetap bertekun Tuhan di dalam pembelajaran kami Tuhan di sekolah, terutama di situasi pandemi ini. Juga Tuhan, kami ingin sekali bisa bersekolah minggu lagi, bertatap muka dengan teman-teman sekolah minggu dan kakak sekolah minggu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini Tuhan. Dan sebagai masyarakat Indonesia, kami juga mau patuh kepada pemerintahan kami untuk tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Sehingga Tuhan Yesus, COVID-19 ini Tuhan Yesus, penyebaran mata rantainya Tuhan boleh cepat terputus Tuhan, dan kami dapat kembali bersekolah, dapat kembali juga beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada minggu pagi ini. Kita mengangkat pujian, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapak, terima kasih.